selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Senang banget sore ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu tokoh tokoh di Horizon Group Indonesia, yaitu Bapak Arif Aar. Beliau adalah Corporate GM Regional Jabar, DKI, Sumatera, Papua. Enggak Ya. Jadi kebetulan sekarang beliau ada di Ultimaris Yogyakarta, salah satu hotel bintang 4 yang ada di kota pelajar dan kota budaya. Dan saat ini saya ingin ngobrol banyak sama beliau sebagai salah satu rekan yang sangat inspiratif buat saya, dan kita bisa sharing ya pengalaman gitu ya. Mungkin nggak hanya seputar hotel, bisa masalah pariwisata, penanganan COVID-19, atau barangkali karena kedepannya beliau juga akan meninggalkan Jogja. Waduh, sedih, saya sedih. Sudah berapa tahun ini ya? Boleh cerita dong Pak Ar untuk apa ya istilahnya pengalamannya. Jadi segala hal yang Bapak lakukan kan by proses nih supaya sampai sukses saat ini tuh seperti apa gitu. Jadi bisa membuat sebuah kisah yang menginspirasi juga buat para penikmat channel YouTube saya, Pak. Silakan Bapak. Oke, udah berapa M ini? Waduh. Ya kan? Udah berapa M nih sekarang ya? Oke, Mbak Iren salah satu kakak saya, ya kan, inspirasi buat saya juga. Mbak Iren itu apa namanya salah satu sosok wanita yang tangguh, Wonder Woman bagi saya. Wonder Woman. Ya, Wonder Woman. Tapi nanti jangan gini. Gini, kita asik aja ngobrol. Iya dong, santai aja. Ini saya nggak di interview kan? Enggak. Kan? Oke, nggak di interview ya. Oke, saya kuliah di Semarang, ya. Saya berkarir dari bawah Bu, dari housekeeping departemen, ya. Housekeeping ya. Departemen itu pada sectionnya adalah public area attendant, ya. Itu contoh teman-teman itu ya, yang di sana yang apa namanya lagi apa namanya. Di sini saya punya taman-taman ini, kemudian gardener dan sebagainya itu, bagaimana caranya menata dan membuat lingkungan publik area sekitar yang ada di hotel itu menjadi bersih semuanya. Berawal dari situ, kemudian setelah 1 tahun 2 tahun saya mencoba meniti karir di Horizon Group. Ya, pada saat itu Horizon Group saya menjadi seorang front office staff ya di situ ya. Di situ ada baik di reception, kemudian ada dulu di concierge. Bellboy. Kalau orang sering bilang bellboy ya, itu di concierge. Kemudian pernah juga di valet service Bu. Lengkap ya? Pernah memegang semua mobil yang ada. Memegang aja ya? Memegang dan mengendarai. Tapi untuk memarkirkan saja. Untuk memarkirkan saja di situ ya. Kemudian habis itu ada challenge untuk ke sales department. Saat itu cobalah kita meniti karir, dari situ ada di sales department. Saat itu tahun 2004-2005 saya meniti karir sebagai seorang sales eksekutif. Baru ajaran sales eksekutif, gimana caranya mendapatkan tahu, bingung kan di situ. Mana nih apa kerjaan sales dan sebagainya, ya modal relasi sama mental aja, mental. Kemudian ya sama ini ya apa namanya, dulu belum penampilannya itu gimana dulu, butut atau gimana? Nggak segemuk ini Bu, sekarang gemuk sekali. Mungkin dulu nggak pakai jas kali ya. Dulu kalau di sales masih pakai jas. Oh, udah pakai. Tapi gombrong-gombrong gitu kan, begitu kan. Dulu di apa nih, Semarang belum ada Zara gitu, belum ada. Eksekutif masih terbatas. Itu. Oke, terus habis itu meniti karir di dunia hospitality industry. Kebetulan seksinya ada di sales department. Ya,
dari situ kita mulai bagaimana caranya mendapatkan revenue, bagaimana caranya mengolah strateginya untuk mendapatkan revenue itu sendiri. Kemudian apa-apa saja yang harus kita lakukan pada saat menjadi sales eksekutif di situ. Kebetulan dulu di Horizon Semarang itu kita ada 165 kamar. 165 kamar, kemudian ballroomnya muat untuk 3.000 orang. Wah, kemudian 3.000 orang. Luar biasa dong. 3.000 orang itu, kemudian ada juga di situ ruangan meeting yang bisa untuk 400-500 orang, terdiri dari 3.000 di situ. Iya, terima kasih Mbak Siti ya. Iya Ibu. Apa nih minumannya? Smoothies. Oh, ini smoothies happiness. Smoothies happiness. Wow. Gitu kan? Biar nggak kesemutan maksudnya, gitu kan? Smoothies. Oke. Ya, itu. Kemudian dari situ berkarir saya di dunia perhotelan. Memang dari situ saya dididik gimana caranya untuk menjadi seorang sales yang tangguh di situ, karena seringkali back to back sana sini diajari tentang masalah soft skill, hard skillnya menjadi seorang yang kuat untuk menjadi seorang sales. Habis itu naiklah alhamdulillah karirnya. Itu kan dari sales ada yang melihat eksekutif, gitu ya. Kiri kasihan nih anak gitu ya. Usaha tidak mengkhianati hasil, katanya gitu. Kata pakar-pakar. Gitu Bu. Kemudian habis dari situ saya naik tadi Bu. Dari sales kan? Sales eksekutif naik ke senior sales eksekutif. Kemudian alhamdulillah di senior sales eksekutif bagus lagi menjadi sales supervisor. Jadi sales supervisor alhamdulillah bagus jadi asisten sales manager. Kemudian ke sales manager, sales marketing manager, kemudian director of sales marketing manager. Berarti proses karirnya kan dari bawah. Dari bawah. Ya. Tadi dari nyapu Bu. Tadi dari nyapu. Tapi kalau pernah jadi pool attendant loh Bu. Saya pernah nyilem di sini tuh. Saya 2 menit bisa loh Bu. Bener, makanya saya dulu bagus lah ya, bagus gitu. Sekarang kan udah jeblok. Tapi kalau ini tadi proses misalnya dari sales eksekutif ke senior terus ke supervisor ya, itu makan waktu berapa lama itu di departemen sales tuh? Saya kebetulan alhamdulillah 1 tahun naik 1 tingkat Bu. Oh 1 tahun 1 tingkat. Dengan acuan adalah prestasi, tentunya revenue, kemudian productivity dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang alhamdulillah karir tentunya itu Bu, tiada hasil mengkhianati usaha. Tiada usaha mengkhianati hasil. Saya ulangi, tiada usaha mengkhianati hasil. Saya ulangi lagi. Tiada usaha mengkhianati hasil. Terus udah jadi dos kan? Habis itu apa? Kemudian setelah itu Bu, alhamdulillah saya kembali lagi kepada habitat lama. Apa dan itu? Yang benar, kembali lagi ke ranah Horizon Group. Ya, saat itu saya pertama menjabat sebagai general manager di Horizon Group, tentunya itu di At Home Kudus. Oh, di Kudus. Saya kebetulan alhamdulillah mendapat mandat tanggung jawab yang diberikan kepada saya untuk membawa gerbong At Home Kudus itu supaya lebih baik dan lebih baik tentunya ya. Alhamdulillah saya berkarir lagi jadi di Horizon MGM ya, tentunya PT MGM. Berarti di Kudus ya? Di Kudus kurang lebih hampir 1 tahun lebih 2 bulan kalau nggak salah 3 bulan. Nah setelah itu kembali lagi Bu, karena keadaan yang tidak bisa dipungkiri. Waktu itu saya meniti karir di Horizon, pegang unit di Surabaya. Surabaya ya? Di Surabaya bintang 4 dengan kamar kurang lebih sama lagi 350-an kamar. Kisarannya segitu terus ya? Kisarannya 350 kamar, kemudian budget meeting room dan sebagainya itu sama lah, ballroomnya sama, dan sebagainya. Habis itu di Surabaya kejauhan, setiap minggu
PP Bu. Iya. Kalau dulu kan S3 ya, setiap Sabtu store gitu kan. Setiap Sabtu setor. S3 itu, ya kan. Jadi Surabaya, Semarang, Surabaya, Semarang, PP terus. Nah, oleh karena itu saya mencoba. Kebetulan di Jogja ada lowongan nih. Gitu Bu. Jadi 2017 Januari saya mulai Udah di sini ya? Di properti. Di sini di Ultimaris Yogyakarta gitu ya. Tapi di sini kendalanya kamarnya sedikit ya katanya ya. Nah, jadi susah jualan gitu karena kebiasaan banyak. Jadi gini, ternyata parameter ataupun pandangan seseorang terkait dengan besar atau kecilnya hotel itu merupakan mindset orang sendiri-sendiri. Karena di Jogja konsepnya adalah konsep yang lebih komplit ya. Yeah. Di situ lebih komplit kan. Jogja tadi Mbak Iren sudah menyampaikan bahwa Jogja itu adalah kota edukasi, kemudian kota pariwisata, kota budaya, kota pelajar, ya kan? Heritage juga loh di sini ya, termasuk keraton dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bu, di sini harus sangat mempunyai pola pikir yang mengedepankan terhadap quality. Dalam artian quality di sini, bagaimana sih seorang tamu itu mendapatkan value yang bagus, sehingga apa sih yang kita kejar? Bukan hanya kepada function benefit, tapi ke emotional benefit. Kalau dia mau bayar di sini, harganya mau nggak mau mahal. Dengan dengan kamarnya yang sedikit, kemudian prime location di sini di ring 1 ya, kalau orang-orang bilang ring 1 gitu kan. Itu bagaimana caranya harus memfilter tamu-tamu itu supaya yang masuk ke sini tuh bener-bener tamu-tamu yang pilihan ya. Alhamdulillah 2017 pertama saya di sini Bu, itu average room rate sudah bagus. Kemudian di 2018 19 hingga saat ini alhamdulillah average room rate kita naikkan lagi. Masih terjaga ya? Masih terjaga dengan baik. Ya, sehingga nanti fasilitas yang improvement kepada properti sendiri tetap terjaga, kualitas terhadap yang kita berikan kepada tamu, value proportionnya kepada tamu kita terdelivery secara baik. Ya, alhamdulillah 4 tahun sudah saya di sini Bu. Saatnya lelang jabatan. GM nggak boleh lebih dari 4 tahun. Itu kata direksi yang sangat harus kita patuhi. Iya. 4 tahun ya? Sama dong. 4 tahun Mbak Ira juga 4 tahun. Tapi emang benar. Benar ya? Tapi memang benar 4 tahun itu kita sudah ini dengan ada note ini. 4 tahun itu batas maksimal apabila tidak ada pengembangan. Ya, tidak ada pengembangan terhadap properti, tidak ada pengembangan terhadap development karir dan sebagainya. Saya mendengarkan kisah suksesnya Pak Arif Aarni, Corporate GM Regional Jabodetabek, Jabar, Sumatera, Antah Berantah gitu ya. Ternyata luar biasa ya, dimana teman-teman semua, Bapak Ibu semua juga bisa mengerti bahwa proses orang menjadi sukses itu memang ada jalan yang harus dilalui. Jadi bukan instan ya, benar-benar berjuang, kemudian belajar dari banyak hal. Selain itu, kalaupun kita harus mengalah ya untuk sebuah kemenangan berikutnya, ya kita akan melakukan hal tersebut gitu. Dan ada dulu pernah gini juga Bu, untuk melangkah lebih jauh, kita tidak bisa langsung melangkah atau meloncat, tapi harus mundur 1 step, 2 step, bahkan 3 step. Habis itu jungkel, terjun payung, gitu ya. Jadi melangkahnya bisa, gitu loh. Koprol. Iya, koprol loh, lawasan loh. Ya asik ya, kita soalnya sudah lama juga nih sama ya Mbak waktu di sini ya, bareng ya. Jadi pas ini tahun ini
4 tahun sama persis. sama. Karirnya juga 4 tahun di Horizon Group ya, gitu. Dan banyak sih ilmu yang kita dapat, mungkin di tempat yang lain juga ada ya. Dan kita kebetulan selalu komunikasi, koordinasi gitu untuk setiap program-program, karena sama-sama kita juga membawahi banyak unit properti. gitu ya. Pak Aar kan ada berapa belas tuh? Saya tak berantah pokoknya mudeng ya, yang penting jalani saja. Lebih dari semuanya. 15 kayaknya ya. Aduh, luar biasa banget ya. Dan kita Dan harus Wonder menjaga kesehatan. Ya kan? Terus kalaupun stres masih tetap bisa tertawa ya, Iya. tetap bisa. Boleh renang loh, Bu. Boleh renang loh. Aku renang. Nggak bisa loh saya. Ini Smart is Happiness, Bu. Ini enak. Nah, ini promonya Ultimaris ya. Iya. Ya. Rasanya gimana nih Pak Ar? Nah, ya. Ini apa namanya? Smoothies Happiness. Iya. Namanya keren ya. Nanti ini salah satunya di sini ada cahenya juga. Jahe. Mm-mm. Oh, Ya kan? Coba, Bu. luar biasa ya. Kita cobanya. Ya, awas hati-hati bikin gendut loh, ada susunya itu. Saya aja nyicip saya aja. udah gendut. Saya nyicip aja. Enggak lah, ibu enggak gendut lah. Iya kan? Gitu. Terus ini apa nih? Saya punya ini ada namanya spaghetti krokot. Wih, luar biasa nih krokot. Mungkin Krokot. bisa Ibu dijelaskan. tahu krokot ya? Krokot Tanaman itu kan? lebih tepatnya itu makanan jangkrik, Bu. Waduh, lah Orang yang rasanya taunya gimana makanan ini? jangkrik. Oke. Tetapi Bu, pada sesungguhnya kenapa krokot? Sangat bagus, Bu, untuk menurunkan berat badan. Nyinggung Karena lagi deh. sayuran. Oh, enggak saya. Oh, enggak Nyinggung saya. lagi. Gitu kan? Iya, iya. Kemudian bagus juga untuk kesehatan jantung, ya, meningkatkan sirkulasi darah. Ini ada Oh, semuanya banyak loh, Bu. ya. Mencegah resiko kanker, ya. Jadi banyak sekali. Boleh dicoba ya, Bu, untuk Oh, apa iya. namanya? Waduh, ini juga sudah mematuhi. Omeganya itu gede banget ini, Bu. Oke. Untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Ini krokot ini. Ini sudah ini ya, mengikuti protap kesehatan. Iya. Semuanya saat Sudah ini ikut kita lah. harus preventif bagaimana caranya Semuanya. sehat dan tidak menularkan virus corona kepada siapapun. Makanya kita harus selalu Menggunakan APD ya, masker juga. Masker ini nggak pernah Masker. ketinggalan. Tapi kalau pas makan kita nggak boleh Bisa pakai lepas. masker. Ya nggak bisa dong. Nggak boleh loh, Bu. Ini Bu, ini krokotnya ini ya. Coba ya. Ada jamur, terus ada keju, Iya, ada apa namanya? ada ayam juga ya. Ada ayamnya. Ayo Bu, coba Bu. Iya. Ada bawang putihnya ya. Beda nih pasti rasanya. Tapi nih banyak nggak kira-kira yang order, maksudnya ini masuk ke online food atau hanya untuk di internal aja? Di online food masuk. Ini merupakan salah satu best sellernya room service ataupun ala carte menu. Kita Enak sih. proteinnya tinggi sekali, hampir 3,1%. Untuk proteinnya krokot sendiri bagus. Inspiratif ini Pak. Harus Bu, karena kalau kita jualan tidak mengupas terhadap kandungan, fungsi serta khasiatnya, hanya menjadi spaghetti biasa Iya. ya Bu. Spaghetti bolognese. Gitu ya Pak. Ada di mana-mana ya Bu. Iya, iya. Enak ini. Iya ya. Ya, saya senang sekali nih Pak bisa ngobrol, kemudian tukar pikiran juga ya, sharing. Dan karena sebentar lagi mau berangkat kan ke Jakarta, jadi saya mendoakan nggak Pak di tempat yang baru juga Mendoakan akan sama Sangoni ya nanti ya berarti ya. lebih sukses gitu ya. Amin. Lebih sukses. Amin. Terus tetap ingat juga sama kita yang di Jogja. Pastilah. Mbak Iren mah kakak saya yang terbaik. Ya kita apa ya, temen tuh udah kayak keluarga ya. Betul. Nggak ada yang Kita masuk Jogja itu di Horizon bareng ya. Berarti ya? bareng 2017. Betul.
Ya pokoknya terima kasih ya Pak Ar, bincang-bincangnya kita bisa buat contoh juga buat semuanya, buat teman-teman yang di Jogja atau yang di luar kota Yogyakarta. Kalau ke Jogja jangan lupa ya mampir ke Horizon Ultimaris Malioboro Yogyakarta. Horizon, Yes we can. Dadah.